Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mendadak muncul di pusaran politik, khususnya menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun ini. Nama Lutfi mulai dilirik beberapa partai politik untuk diusung sebagai kandidat calon gubernur Jawa Tengah. Ia dianggap sebagai sosok yang menguasai dan paham terhadap dinamika wilayah dan masyarakat Jawa Tengah karena sudah bertugas dinas di Jawa Tengah selama lebih dari 15 tahun. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Jawa Tengah menjadi yang pertama melontarkan nama Ahmad Lutfi untuk dimajukan sebagai kandidat calon gubernur Jawa Tengah. Meskipun PSI masih memiliki kursi di DPR Jawa Tengah pada Pileg tahun ini, itu pun hanya 2 kursi. Pak Lutfi layak, karena jam terbangnya kalian tahu bahwa Pak Lutfi itu ada di Jawa Tengah. Itu. Jadi salah satu radar PSI memang Pak Lutfi. Kandidatnya sudah teruji. Senada dengan PSI, Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini memiliki 11 kursi di DPRD Jawa Tengah juga ikut membidik sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. PKS bahkan mengaku telah melakukan beberapa kali komunikasi dengan Lutfi berkaitan dengan Pilgub Jawa Tengah karena belum memiliki kandidat selain Lutfi. Sayangnya, baik PSI maupun PKS belum ada satupun yang melakukan deklarasi resmi karena masih digodok di tingkat DPP dan keduanya harus berkoalisi dengan partai lain seiring perolehan suara dan kursi parlemen yang tidak dapat mengusung calon gubernur sendiri. Jadi kami sudah cukup intens sebenarnya dengan itu, dan Pak Lutfi ini dalam perspektif Jawa Tengah kan juga bukan orang asing, karena ya orang asli Jawa Tengah, terus banyak karir di Jawa Tengah, macam-macam lah kira-kira. Ya kemarin ya ketika ada proses komunikasi ya kita komunikasi dengan Pak. Tak hanya parpol, dukungan terhadap Lutfi mulai dilontarkan juga oleh beberapa elemen kelompok masyarakat. Namun suara-suara tersebut ditanggapi dingin oleh Lutfi. Pria kelahiran November 1966 yang menjabat Kapolda Jawa Tengah sejak tahun 2020 ini menegaskan masih berstatus kedinasan Polri hingga November mendatang sehingga dirinya saat ini belum dapat masuk ke pusaran politik. Lutfi sendiri dikenal sebagai pejabat Polri yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi atau bisa disebut masuk dalam lingkaran geng Solo seiring saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Lutfi menjabat sebagai Wakapolresta dan Kapolresta Solo. Enggak, itu kan masyarakat ya, tapi selama saya masih dinas, enggak ya, belum ya, masih dinas. Kalau ada partai yang mau gimana Pak? Ya itu urusannya partai, tapi kan saya masih dinas. Oke? Ada partai yang Ya, untuk sementara ini belum. Selain nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi, beberapa tokoh lainnya yang disebut akan maju pada Pilgub Jawa Tengah adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Yusuf Hudori alias Gus Yusuf, dan Bupati Kendal yang juga politisi Partai Golkar Diko Ganinduto. Damar Siduko, Semarang. Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau basis PD Perjuangan masih memenangi kontestasi legislatif 2024 meski sang capres Ganjar Pranowo hanya meraup suara sekitar 34% di Jawa Tengah. Angka yang tentu jauh tertinggal dari rivalnya Prabowo Subianto yang mendapat hingga angka 53%. Lalu bagaimana dengan kontestasi pilkada di sana? Akankah dominasi banteng masih akan bertahan atau malah akan disalip rivalnya? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bergabung 3 orang narasumber, ada Ketua DPP PSI Dedek Prayudi atau Mas Uki, kemudian ada politisi PD Perjuangan Ciko Hakim Bang Ciko, dan kemudian yang ketiga adalah analis politik Universitas Diponegoro Wahid Abdurrahman. Pak Wahid, Assalamualaikum, selamat malam semuanya para narasumber. Ya, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Saya ke Mas Uki terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Mas Uki, kalau kemudian PSI disebut menjadi partai pertama yang kemudian menginginkan nama Pak Lutfi untuk maju, artinya pembahasannya sudah sejauh mana? Masih kemudian di DPW atau sudah dibawa ke DPP begitu? Iya, to be very honest, ini belum dibawa ke DPP. Jadi kami menyerahkan ini semua. Kalau misalnya itu adalah pembicaraan di tingkat kabupaten kota, kami menyerahkan ini kepada teman-teman di DPD. Kalau misalnya ini kita sedang membicarakan di tingkat provinsi,
maka kita menyerahkannya kepada tingkat DPW. Tapi begini, siapapun itu, baik itu yang mendaftar langsung dari tingkat DPW atau DPD ya, atau mendaftar ke DPP melalui des pilkada kami ya, itu tidak ada yang kami perlakukan spesial ya. Terkait dengan Pak Lutfi, tentu saja Pak Lutfi ini sudah masuk ke dalam radar kami ya, sekali lagi sudah masuk ke dalam radar kami terkait dengan kepemimpinannya, terkait dengan akseptabilitasnya, terkait dengan integritasnya dan juga akuntabilitasnya selama memimpin Jawa Tengah sebagai pejabat sementara, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah Pak Lutfi ini sedang kami nilai, ya, sedang kami nilai, dan sejauh ini menurut penilaian kami sementara ini Pak Lutfi ini penilaiannya cukup positif. Begitu Mas Bram. Tapi ini masuk radar nama tunggal atau ada beberapa nama yang masuk radar? Mengingat memang kalau di elektabilitas yang dikeluarkan beberapa lembaga survei ada beberapa nama begitu, Mas Uki? Nah, untuk berapa nama yang akan kita bahas ini belum dapat kami pastikan, karena begini, proses ini masih berlangsung dan nggak hanya Mas Lutfi gitu. Jadi kalau misal kita melihat kepada PSI ya, jadi PSI itu saya nggak paham juga ya kenapa PSI yang menjadi katakanlah media darling dalam hal ini, karena PSI hanya memiliki 2 kursi, sementara untuk mengajukan itu perlu 20 something kursi ya di DPRD Jawa Tengah. Tapi yang jelas PSI saat ini sedang melakukan yang namanya itu assessment ya. Kami sedang melakukan, kami sedang meneliti gitu. Apa-apa aja yang menjadi kekuatan, apa-apa aja yang menjadi kelemahan dari calon-calon yang sedang mendaftar ke kami, dan tentu saja yang mendaftar ke kami nggak cuma 1-2 nama gitu. Jadi, tapi Mas Lutfi ini cukup mendapatkan perhatian dari PSI. Mas Bram. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Bang Ciko, artinya dengan nama Pak Lutfi yang kemudian juga sudah paling tidak tadi di paket berita ada PSI dan juga PKS gitu, yang menyebut ingin kemudian memajukan Pak Lutfi, artinya ini mengkhawatirkankah bagi PDIP sebagai pemilik kandang banteng begitu? Bagi PDI Perjuangan, fokus kami bukan memikirkan siapa yang akan dimajukan oleh partai lain. Pada saat ini menjadi fokus kami adalah betul-betul mempelajari, yang pertama adalah justru tentunya kita ingin memajukan kader sendiri, apalagi di daerah-daerah yang memang kita pantas untuk mengajukan, salah satunya di Jawa Tengah tentunya. Dan kita tidak kekurangan kader internal di Jawa Tengah yang sangat mumpuni. Kita punya puluhan kepala daerah, kita punya tokoh nasional seperti Mas Bambang Pacul sebagai Ketua DPD, kita juga punya Mas Hendrar Prihadi yang juga bisa dibilang bukan hanya tokoh lokal di Semarang, tapi juga sudah menjadi salah satu aset nasional bagi bangsa kita di KPP ya. Nah, kita juga punya kader-kader lain tentunya di kabupaten kota. Namun di PDI Perjuangan sendiri seperti di daerah-daerah lain, bukan hanya di Jawa Tengah, kita memiliki total incumbent, let's say ada 70 ya di seluruh Indonesia. Kita punya kemampuan untuk mencalonkan sendiri di 12 pilkada pilgub. Ya, kita untuk di daerah kabupaten kota seluruh Indonesia kita paling banyak juga. Kita punya itu kemampuan termasuk untuk Jawa Tengah, Mas, bisa mengajukan sendiri, Bang Ciko? Insya Allah. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana kita memilah dari kader-kader kita sendiri. Yang saya sudah sebutkan tadi, yang tentunya yang menjadi tanda kutip jagoan-jagoannya ya. Tentu ada Mas Bambang Pacul, ada Mas Hendy, ya kan? Dan juga ada beberapa yang lain. Nah, terkait dengan calon-calon lain ya kita pun masih terbuka untuk menerima pendaftaran dari banyak calon, dan sampai hari ini yang saya tahu, walaupun saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, sudah beberapa yang mendaftar melalui partai kami. Oke, jadi artinya dengan model legislatif kemarin yang kurang lebih sekitar 5, sekian juta pemilih dan itu terbanyak untuk Jawa Tengah, artinya cukup pede begitu ya, mengajukan paling tidak dari 2 nama tadi, atau jangan-jangan mencalonkan sendiri dengan 2 nama tadi, Bang Ciko?
Ya itu masih digodok, itu belum begitu jauh dibicarakan di DPP, namun tentunya saya juga menjadi bagian dari tim pemenangan Pilkada serentak seluruh Indonesia. Kami juga masih mencari format bagaimana yang terbaik untuk bisa betul-betul menyaring calon-calon baik itu dari internal maupun dari eksternal. Dan calon internal ini juga tidak otomatis kemudian langsung pasti kita calonkan, tapi juga harus melalui tahapan-tahapan seperti survei, elektabilitas, dan kalau bicara soal incumbent, kita bicara soal approval rating, dan lain-lain. Nah ini yang betul-betul kita lakukan secara ilmiah. Tentu kalaupun ada calon luar yang masih kita buka pintunya di banyak daerah termasuk di Jawa Tengah, ya kita juga harus banyak menyaring melalui banyak tahapan yang kita akan nilai, termasuk dengan ideologi, ya kan, visi misi ke depan, dan Baik, oke. Saya ke Pak Wahid, kalau begitu saya minta analisa Anda begitu Pak. Untuk kemudian Jawa Tengah, artinya Banteng masih akan mendominasi kah? Atau kemudian kalau kemarin Prabowo Gibran bisa menang, ini menjadi kekuatan baru untuk pilkada nanti? Ya, saya kira di Jawa Tengah PDI Perjuangan memang punya sejarah tinta emas ya di Pilgub itu. Barat sepak bola itu hat-trick lah ya. 2008, 2013 dan kemarin 2018. Bahkan di 2008 dan 2013 itu PDI Perjuangan single fighter, tidak berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, artinya itu memang menjadi catatan bahwa PDI Perjuangan bisa dikatakan punya potensi besar untuk mengulang kesuksesan itu. Tetapi kemudian yang kedua yang menarik adalah memang tidak adanya petahana. Ini yang kemudian menimbulkan peluang yang juga tidak jauh berbeda figur-figur lain begitu. Termasuk tadi yang disampaikan. Nah, karenanya kemudian prasyaratnya tadi untuk menjawab itu adalah satu, adanya figur yang mantap. Yang kedua kemudian mesin yang solid. Nah, mesin yang solid inilah kemudian PDI Perjuangan sudah punya pengalaman. Nah, tinggal bagaimana kemudian partai-partai lain itu nampaknya memang mau tidak mau memang harus mensolidkan ini untuk bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Oke, tapi kuncinya lebih manjur yang mana artinya? Dengan mesin partai, dengan kemarin legislatif itu, atau ketokohan akan menjadi kunci utama dalam pemenangan nanti? Saya kira dua-duanya harus ada, Mas. Karena bagaimanapun figur yang mantap itu menjadi penting karena pilkada, pilgub ini kan perang bintang ya. Bagaimanapun ketiadaan incumbent itu cukup memberikan ruang bagi semua kandidat. Maka ketika kemudian ada figur yang dinilai bisa menjadi pemersatu di antara mesin-mesin partai, itu saya kira bisa menjadi penguat. Yang kedua kemudian adalah mesin yang solid, itu karena bagaimanapun PDI Perjuangan meskipun kemarin kalah di Pilpres, tetapi kalau kita melihat di hasil pileg DPR di Jawa Tengah pun juga tidak cukup banyak meskipun berkurangnya lumayan, tetapi kalau kita background di tingkat kabupaten kota termasuk di wilayah Solo Raya itu yang kalah hanya di kota Solo, kemudian menurun ya jumlah kursinya, kemudian tidak banyak lah. Menurunnya pun juga misalnya di Wonogiri, kemudian di Klaten itu tidak banyak. Artinya masih cukup kuat PDI Perjuangan sehingga tadi dua aspek itu figur dan mesin itu yang harus ada. Oke, saling berdampingan begitu ya, tapi salah memilih figur juga bisa jadi jangan-jangan mesinnya tidak bergerak maksimal. Oke, saya ke Mas Uki kalau begitu. Jadi artinya ini peluang besar bagi kemudian PSI, dan sejauh ini komunikasinya dengan partai lain seperti apa? Apakah seperti kata Pak Wahid tadi harus menghimpun kekuatan lebih besar begitu untuk mengalahkan mesin partai Banteng tadi, Mas Uki? Ya, ini nggak spesial ya untuk mengalahkan mesin partai Banteng per se. Tapi begini, kami di DPP itu membebaskan kepada pengurus-pengurus kami di tingkat BPD, kalau kita berbicara soal wali kota, garis miring bupati, kami membebaskan kepada DPW kalau kita berbicara soal gubernur, kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, kita membuka komunikasi seluas-luasnya kepada perwakilan partai lain, dan terutama, sekali lagi, terutama, koalisi ini paling dimungkinkan apabila ini terjadi di dalam lingkup Koalisi Indonesia Maju yang sudah kami establish gitu ya di level nasional. Artinya kami nggak menutup kemungkinan untuk berkoalisi misalnya dengan PDIP atau dengan PKS gitu ya. Tapi ketika kami berbicara soal koalisi, ketika kami berbicara soal
DPP lah yang pada akhirnya menentukan. Tentu saja yang namanya Koalisi Indonesia Maju ini memiliki semacam keuntungan, semacam apa tuh namanya privilege gitu ya, sehingga Koalisi Indonesia Maju ini yang bagaimana sebelumnya kan Ketua Pembina PSI sudah mengatakan bahwa koalisi ini jangan hanya berhenti di level pilpres tapi juga di level pilkada, dan inilah yang sedang kami lakukan sehingga tidak mengherankan ketika partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju ini lebih diuntungkan untuk berkoalisi Jadi dengan kami, artinya atau ketika mereka menginginkan untuk berkoalisi dengan kami. prioritasnya akan dengan Kim dulu ya, baru kemudian di luar Kim untuk bisa berkomunikasi ya. Betul, sangat betul. Oke, baik-baik. Ini tapi yang menarik juga tadi Pak Wahid mengatakan ada beberapa penurunan kursi PDIP begitu, seperti kemudian Klaten kalau tidak salah Pak Wahid tadi menyebutkan, dan juga Solo meski tidak terlalu banyak. Nah ini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Wahid dan juga para narasumber, artinya apakah kemudian poros Solo, poros Jokowi ini juga akan mampu kemudian menjadi kekuatan baru yang mengkhawatirkan? Tapi jangan langsung dijawab para narasumber karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan kembali dengan 3 orang narasumber. Saya akan ke Pak Wahid terlebih dahulu dari Undip begitu. Pak Wahid, jadi artinya dengan Anda mengatakan tadi ada penurunan pada basis-basis Solo begitu, akankah kemudian kekuatan poros Solo ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan juga untuk kandang banteng, Pak Wahid? Ya, saya kira kuncinya di soliditas koalisi ya, Mas. Jadi ketika memang kemudian nostalgia Pilpres itu bisa berlanjut di Pilgub Jawa Tengah, kemudian memunculkan figur yang bagus, misalnya tadi sebagai alternatif, karena juga kita melihat sampai sekarang masing-masing partai sudah punya dalam tanda kutip anak emas jagoan begitu, meskipun itu bisa jadi sebagai daya tawar ya. Tetapi kalau kemudian nanti bisa mengerucut menjadi satu, itu bisa menjadi ancaman bagi PDI Perjuangan. Meskipun kalau kita melihat tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, sebenarnya pada level perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat kabupaten kota DPRD maupun provinsi tidak banyak efek yang kemudian dalam tanda kutip negatif efek dari Pak Jokowi kemarin di Pilpres gitu. Penurunannya tidak begitu signifikan gitu. Nah, tetapi kemudian ketika nanti di Pilgub itu nostalgia Pilpres itu bisa berlanjut dan kemudian menemukan figur yang bisa mensolidkan ya Gerindra, ya Demokrat, ya kemudian Golkar, termasuk kemudian PSI, saya kira itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi PDI Perjuangan. Oke, baik-baik. Ini yang menjadi kata kunci atau highlight adalah nostalgia Pilpres begitu ya. Oke, saya ke Bang Ciko. Jadi artinya Bang Ciko, kalau kemudian komposisi Pilpres ini kembali pada komposisi Pilkada Jateng, apalagi tadi Mas Uki mengatakan ya prioritasnya adalah Koalisi Indonesia Maju kalau bisa ketika di Jawa Tengah. Ini bagaimana kemudian PDIP bisa menghadapi itu, Bang Ciko? Kami nggak pernah khawatir terkait itu. Justru kami merasa seperti tadi saya lihat di berbagai judul kan, artinya yang dikhawatirkan ini justru banteng kan, bukan kami khawatir terhadap kekuatan partai lain atau koalisi-koalisi partai lain. Kami juga jujur kalau saya pribadi bisa mengatakan dan meragukan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini bisa solid berada di berjuang bersama di Jawa Tengah, karena ada kepentingan dari setiap partai politik itu di daerah itu berbeda gitu, dan mempunyai jagoan-jagoan yang berbeda, dan juga ada tokoh-tokoh yang memang akan diusung di daerah. Dengan di Indonesia ini kan memang unik ya, kita bicara nasional tidak otomatis menurun ke daerah-daerah karena ada permasalahan-permasalahan yang berbeda di tiap daerah, ada otonomi daerah, ada juga kedekatan dari beberapa partai politik di tingkat daerah itu berbeda dengan di tingkat pusat. Nah, terkait dengan soliditas tadi disampaikan, apakah kami khawatir, tapi pertanyaan kami, apakah konstelasi politik hari ini memang masih solid di Koalisi Indonesia Maju, itu juga menjadi pertanyaan. Ya? Apalagi menjelang isu-isu nasional ke depan, ketika kita bicara soal pengisian kursi kabinet dan lain-lain, yang kami dengar juga
ada tarik menarik di sana. Nah ini kan juga menarik ya, untuk Oke. dibahas ya kan. Menjadi juga semacam bargaining, apakah kemudian di daerah menjadi solid. Tapi kami cukup percaya diri, satu, dengan apa yang menjadi pencapaian PDI Perjuangan di Pileg. Yang kedua tentunya dengan tokoh-tokoh yang kami miliki di internal, seperti Mas Hendy, Mas Bambang Pacul. Dan kita mengetahui melalui beberapa survei tentunya justru masih yang diunggulkan adalah kader-kader dari Partai PDI Perjuangan. Oke, baik. Saya ke Mas Uki kalau begitu. Jadi Mas Uki, artinya kalau Anda mengatakan tadi vibes pilpresnya masih ingin dibawa begitu, tapi kemudian kalau boleh saya mengutip sedikit, ini kemudian nama Ketua Gerindra Jateng Pak Sudaryono, kemudian tadi kemudian Ketum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan Mas Diko Ganinduto ini juga masih masuk radar begitu. Jadi artinya memungkinkankah Koalisi Indonesia Maju bersama-sama kembali dengan calon tunggal begitu? Mas Uki, audionya masih di mute. Boleh dibuka terlebih dahulu? Oke. Ya, sorry. Ya, silakan. Kalau dari kami sendiri ya, Koalisi Indonesia Maju, kami utamakan calon yang disepakati oleh koalisi kami ya. Apalagi dari PSI pernah mengusulkan untuk koalisi ini nggak hanya bersifat nasionalis, bersifat lingkup nasional gitu ya, tapi juga kemudian bisa diturunkan ke lingkup pilkada. Nah, hal inilah yang kemudian kami sepakati, yang kemudian kami junjung tinggi, yang kemudian kami juga implementasikan ke level pilkada. Jadi apapun yang menjadi kesimpulan di luar koalisi kami, ya itu kami menghormati. Gitu. PDIP adalah partai yang sangat dihormati oleh Pak Prabowo, tentunya juga kami hormati. Dan ketika kami memiliki calon tersendiri, ya, ketika kami memiliki nama yang di luar yang dicalonkan oleh PDIP, itu pun belum final sampai dengan hari ini. Jadi diskusi di dalam lingkup Koalisi Indonesia Maju itu masih berlangsung, dan kami dapat pastikan, saya dapat pastikan setidaknya nama-nama tersebut tidak hanya mewakili partai-partai tertentu ya di dalam Koalisi Indonesia Maju, tapi juga mewakili koalisi secara keseluruhan gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah Koalisi Indonesia Maju begitu kompak, bukan hanya mengajukan nama di tingkat nasional yaitu Prabowo Gibran, tapi juga akan mengajukan nama di tingkat daerah, dalam hal ini adalah daerah tingkat 1 Jawa Tengah ya, yang dimana itu adalah hasil dari diskusi kami di Koalisi Indonesia Maju. Oke, Mas Uki, tapi yang juga rasanya perlu saya tanyakan, bagaimana kemudian peran Pak Jokowi yang juga orang Solo, kampungnya di sana, terkait dengan pemenangan kali ini, apalagi kemudian nama Pak Lutfi kan dianggap ini pernah dekat begitu di Solo bersama Pak Jokowi. Iya, tentu saja ya, kedekatan dengan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang kami pertimbangkan. Jadi kami tidak bisa bohong soal itu ya. Tapi kemudian nggak hanya itu kok yang kami pertimbangkan. Kami juga mempertimbangkan apa sih yang menjadi kebutuhan rakyat Jawa Tengah gitu. Kami tidak bisa kemudian membohongi diri kami bahwa Pak Ganjar sudah membuat sekian banyak kemajuan di Jawa Tengah. Tapi kemudian setelah kemajuan itu tercipta oleh Pak Ganjar, what's next? Nah, itulah yang sedang kami pikirkan sekarang ya. Terlepas siapa nama yang akan kami ajukan, itu adalah sesuatu yang menjadi keputusan kami kelak. Tapi sampai dengan saat ini sekali lagi, Koalisi Indonesia Maju belum menunjuk satu nama pun ya untuk menggantikan atau untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Ganjar. Tapi satu hal yang pasti ya, Koalisi Indonesia Maju menganggap bahwa Pak Ganjar ini adalah mantan gubernur yang telah melakukan banyak hal, telah memberikan dampak positif yang banyak terhadap Jawa Tengah. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko. Jadi artinya Bang Ciko, kalau kemudian ada hari ini narasi kedekatan begitu Pak Lutfi dengan Pak Jokowi, ini kemudian mengkhawatirkankah atau modal Pak Ganjar seperti yang Mas Uki sampaikan tadi ini juga menjadi keyakinan bagi PDIP?
itu tadi justru saya belum sampai menyebut modal dari Pak Ganjar itu. Nah ini kan yang baru saya sebut soal kader-kader di internal PDIP yang akan maju, dari PDI Perjuangan akan maju. Nah itu masukan dari Pak Ganjar tentunya akan sangat membantu ya kan. Nanti juga ketika kampanye nanti tentunya Pak Ganjar akan turun. Tapi yang menarik ingin saya sampaikan tadi, saya ini nggak ngerti nih, UKI ini memahami nggak terkait dengan politik pilkada dan politik pilpres. Ini ada dua hal yang berbeda, bahwa koalisi ini nggak ada yang solid sampai hari ini. Hampir setiap hari saya berada di TV berbicara soal pilkada dengan teman-teman dari partai yang kemarin bergabung di koalisi Indonesia Maju, tidak satu pun mengatasnamakan apa yang dibilang koalisi Indonesia Maju untuk mengusung di pilkada. Yang diatasnamakan adalah tentu partainya. Gitu ya. Saya berbicara dengan tokoh partai Golkar, tentunya mereka mengatakan ini siapa yang akan mereka calonkan, dan bahkan juga partai Golkar tokoh muda partai Golkar di Yogyakarta, ada yang di salah satu kabupaten di Yogyakarta ada yang mendaftar di PDI Perjuangan gitu. Baik. Jadi ini agak melenceng, agak offside nih menurut saya nih UKI. Oke, Jadi baik. ada banyak juga kader-kader partai Golkar, partai Gerindra yang di daerah-daerah itu mendaftar di DPD. Oke, cukup cair begitu ya. Baik. Perjuangan. Jadi agak kurang jelas itu apa yang disampaikan UKI. Cair dan tidak ada itu yang namanya koalisi keberlanjutan dari Pilpres, otomatis berlanjut ke pilkada. Karena baik, Bang Ciko, kami dapat pesan Anda, Bang Ciko. Yang jelas-jelas berada di koalisi Indonesia Maju kemarin, ya itu mendaftar di PDI Perjuangan. Jadi ini agak rumit. Oke, baik. Saya akan kasih waktu juga tapi ke Mas Uki kalau begitu. Jadi artinya kalau konstelasi berbeda masih lebih cair, bahkan ada yang dari Golkar berkomunikasi dengan PDIP di beberapa daerah. Tanggapan Anda singkat saja terakhir, Mas Uki. Oke, terakhir ya. Berkomunikasi, sorry Branta. Oke. Berkomunikasi, mendaftarkan diri. Oke, saya revisi. Mendaftarkan diri di PDIP begitu ya? Yeah. Baik, Bang Ciko. Oke. Iya, itu kan resmi. Ya. Siap. Bang Ciko dan Baik, Mas Bram oke. ya. Bang Ciko. Konstelasi politik di tingkat nasional dan tingkat daerah tentu memiliki karakteristik masing-masing, yang dimana karakteristik tersebut tentu memiliki diferensiasi masing-masing, dan kami menghormati itu ya. Tapi satu hal yang pasti, di koalisi Indonesia Maju ini kami menginginkan bahwa koalisi Indonesia Maju ini tetap bersatu, nggak hanya di level nasional, tapi juga di level provinsi, tapi juga di level kabupaten kota. Tentu saja ya, pembicaraan mengenai siapa bergabung dengan siapa ya di level daerah itu sedang berlangsung. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa siapapun yang menjadi calon atau bakal calon ya, kepala daerah yang akan maju di pilkada itu sesuai atau diusung dengan koalisi yang sesuai dengan koalisi di nasional. Tapi yang pasti kami di level nasional ini juga membicarakan. Kami di level nasional ini juga mendiskusikan gitu ya. Siapa-siapa saja yang patut menjadi calon-calon yang akan kami usung. Baik. Dan terutamanya adalah calon-calon yang sesuai dengan kondisi, calon-calon yang sesuai dengan nafas yang diusung dengan Pak Prabowo, yang diusung dengan Mas Gibran. Baik. Begitu, Mas Bram. Oke, baik. Kami publik tentu akan menunggu bagaimana dinamika berikutnya di sejumlah pilkada, terutama di Jawa Tengah. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada Mas Uki dari PSI, kemudian Bang Ciko dari PDIP, dan juga Mas Wahid Abdurrahman, analis politik Universitas Diponegoro telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.